Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Raffi Fakriansyah. Di sini saya ingin mengenalkan produk usaha yang saya buat, yaitu udang beku yang bernama Frozen Scram Raffi. Adapun slogan dari perusahaan kami yaitu Cold, Smooth, and Tasty. Di sini saya akan memperkenalkan karyawan perusahaan saya. Yang pertama yaitu Alif Raffi Nur, saya sendiri selaku owner atau direktur. Yang kedua, Ahmad Nafis Nur, menjabat sebagai General Manager perusahaan saya. Yang ketiga, ada Irsyad Ihya yang menjabat sebagai bagian keuangan. Yang keempat, ada Nova Ramadan yang menjabat sebagai Team Leader. Yang tak lupa saya hormati juga dosen saya, yaitu Ibu Anissa Fitria, SH, MH, MKN. Yang pertama adalah problem. Saya akan membahas adalah bagaimana caranya udang beku hasil produksi perusahaan saya bisa diterima oleh masyarakat dengan dalam bentuk sesimpel mungkin, dan masyarakat langsung bisa mengolahnya untuk berbagai macam makanan, dan bagaimana cara masyarakat bisa untuk membeli udang beku produk saya di outlet besar di seluruh Indonesia. Dan untuk restoran cepat saji, bagaimana caranya udang beku pada saat sampai restoran masih keadaan fresh. Yang kedua yaitu solusi perusahaan saya untuk restoran cepat saji dan masyarakat di seluruh Indonesia. Kami mengirim produk sehari sekali untuk menjaga keadaan udang selalu fresh. Yang ketiga, perusahaan saya selalu menyebarkan hasil produksinya untuk outlet besar. Hal ini untuk menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia untuk membeli produk saya. Yang ketiga yaitu target customer perusahaan saya. Yang pertama, masyarakat yang menyukai makanan cepat saji. Selanjutnya, masyarakat kalangan menengah. Selanjutnya, masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman melalui makanan. Selanjutnya, masyarakat yang menyukai kemudahan untuk makanan. 4. Yaitu market sizing. Perusahaan saya harus mengetahui konsumen atau pasar seperti apa yang dituju. Oleh karena itu, hal seperti ini dilakukan agar produk yang diproduksi perusahaan saya dapat diterima oleh masyarakat. Adapun cara-cara yang dilakukan untuk tujuan dari pembuatan produk, seperti produk jasa yang dihasilkan, perencanaan yang perlu dilakukan menyangkut produk output, terutama pada usaha manufaktur dan industri pengolahan adalah, yang pertama adalah dimensi produk, yang kedua nilai dan manfaat produk, yang ketiga kegunaan atau fungsi produk sendiri. Yang kelima yaitu competitor positioning. Analisis peluang pasar produk yang akan dijual sangat tergantung kepada lokasi pemasaran dan luasnya jaringan di media sosial. Oleh sebab itu, pemilihan lokasi yang strategis dan mencari jaringan teman-teman di media sosial yang baik menjadi salah satu kunci dalam suksesnya usaha ini. Kegiatan analisis peluang pasar dapat dilakukan oleh 4 cara tersebut, yaitu yang pertama, promosi penjualan, yang kedua, strategi pemasaran, yang ketiga, tingkat persaingan, yang keempat, kemungkinan terburuk. Yang keenam yaitu model bisnis perusahaan saya. Bisnis model yang dilakukan perusahaan saya meliputi strategi bisnis dalam 8 elemen, yaitu yang pertama segmen pelanggan, yang kedua proporsi nilai, yang ketiga kenalan atau channels, yang keempat aliran pendapatan perusahaan saya, yang kelima hubungan konsumen perusahaan saya, yang keenam kegiatan utama perusahaan saya, yang ketujuh sumber kunci perusahaan saya, yang kedelapan mitra kunci perusahaan saya. Yang ketujuh adalah milestone, yaitu proses berdirinya perusahaan saya. Perusahaan saya berdiri pada tanggal 21 Mei. Perusahaan saya mengalami proses adaptasi pada tanggal 21 Mei sampai 15 April. Lalu mengalami proses jalannya produksi pada tanggal 15 April sampai 1 Desember. Selanjutnya mengalami berkembangnya usaha pada 1 Desember sampai saat ini. Yang ke-8 adalah funding needs dan alokasi. Total pendapatan perusahaan saya sebesar 200 juta per bulan, yang saya alokasikan untuk marketing 20 juta rupiah, working capital 50 juta rupiah, rekrutmen karyawan 15 juta rupiah, capek 30 juta rupiah, dan produk development 85 juta rupiah. Hal tersebut saya bagi rata agar perusahaan saya dapat berkembang dan dapat bersaing oleh perusahaan-perusahaan asing. Yang ke-9 adalah marketing dan customer akuisisi. Hal pertama yang saya harus lakukan adalah menjaga mutu dan kualitas udang selalu fresh dan segar agar nantinya konsumen saat menikmati produk saya akan terasa lezat dan masih segar. Nah, kedua yang saya lakukan yaitu menentukan konsumen manakah yang ingin dituju agar produk perusahaan saya laku di pasaran. Yang ketiga adalah
menentukan harga produk perusahaan, karena harga produk menentukan produk itu diterima konsumen atau tidak. Langkah keempat adalah, atau yang terakhir, memasarkan produk melalui berbagai cara, yaitu media sosial dan media massa. Yang ke-10 adalah kontak details perusahaan saya. Perusahaan saya beralamat di Pusat Pemerintahan Jalan Marugaraya nomor 1 Serua Ciputat, Tangerang Selatan. Phone number perusahaan saya yaitu 08788 131 5042. Email perusahaan saya yaitu rafifrogenscrime@gmail.com. Adapun website perusahaan saya yaitu www.progenscrimerafi@com. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.